kita semua. Pada hari ini saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kami. Kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya atas kehidupan kami. Saya perkenalkan, nama saya Ajan dan istri saya Afung, dan kami mempunyai 4 orang anak. Dan anak yang pertama kami, kedua dan ketiga adalah anak lelaki, dan anak bungsu kami adalah seorang wanita, anak perempuan. Kami ingin menyaksikan bahwa berkat Tuhan begitu besar bagi kami meskipun dalam keadaan sulit saat ini. Beberapa tahun belakangan ini kami sibuk dengan urusan kami masing-masing, ya. Saya dan istri sibuk dengan pekerjaan kami, dan kami juga sibuk di dalam pelayanan kami. Anak-anak kami juga sibuk dalam studi mereka dan pekerjaan mereka, sehingga hari berjalan terus, dan kami terjadi komunikasi yang kurang baik dalam keluarga kami, dan hubungan kami tidak terlalu baik. Pada suatu saat kami menyadari bahwa ada satu hal yang sangat penting, ya, yang Tuhan telah percayakan kepada kami, dan kami melalaikan itu. Apa itu? Ada keluarga kami, khususnya hubungan saya dengan anak-anak saya, ya, yang tidak terlalu baik, ya. Hubungan kami menjadi renggang karena kesibukan kami masing-masing, dan kami tidak berkomunikasi dengan baik. Dan pada sampai suatu saat kami terpaksa mengambil satu keputusan yang bagi saya cukup sulit untuk saya lakukan, dan saya harus mengambil keputusan itu. Harapan saya adalah bahwa keluarga kami akan pulih seperti seharusnya, seperti itu. Jadi seperti kita tahu bahwa untuk sesuatu tentu ada prosesnya. Jadi tidak secara instan terus kami bisa dipulihkan. Kami terus berusaha, dan ini terasa seperti sesuatu yang sulit, ya, karena kami terlalu lama dalam hal-hal yang hubungan kami yang tidak terlalu baik. Nah, sampai suatu ketika kita tahu semuanya bahwa wabah COVID-19 ini melanda seluruh dunia, dan ketika pemerintah mengumumkan bahwa kita harus kerja di rumah, tinggal di rumah, dan beribadah di rumah. Nah, keadaan seperti ini memaksa kita semua, mengkondisi kita supaya kita tetap di rumah, meskipun terasa agak sulit, ya, karena kita sudah tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Tetapi keadaan ini mau tidak mau membuat kita harus tinggal di rumah. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, saya sangat percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang kebetulan dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, satu helai pun tidak akan jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Saya percaya kondisi ini Tuhan izinkan untuk kebaikan kita semua. Lalu akhirnya karena tidak bisa beribadah di gereja, akhirnya kami mengadakan ibadah di rumah. Yaitu kami teringat bahwa dulu kami punya mensbah keluarga yang baik, ya, yang sudah bertahun-tahun tidak aktif dan menjadi pasif. Akhirnya kami adakan mensbah keluarga, dan sesuatu hal-hal yang tidak saya bayangin sebelumnya, anak-anak kami menyambutnya dengan antusias. Mereka senang, dan mensbah keluarga kami terus berlanjut, ya, dari hari ke hari sampai hari ini. Sejak
virus corona melanda Indonesia. Jadi sekitar 1 bulan lewat kami melakukan mensua keluarga setiap malam. Nah, puji Tuhan kami merasa diberkati karena setiap hari ya kami bisa bernyanyi bersama, memuji menyembah Tuhan, lalu kami bisa sharing firman, belajar firman, dan anak-anak kami seperti memperoleh sesuatu yang baru ya, yang selama ini tidak didapatkan dari saya. Lalu karena saya ada satu hal yang menginspirasi saya ya, ketika sebelumnya saya mau berterima kasih buat Gereja Filipi untuk program Ayo Baca Alkitab ya. Jadi menginspirasi saya. Jadi saya melakukan hal yang sama ya. Saya hidupkan kembali WhatsApp keluarga kami yang selama ini pasif, yang tidak kami aktifkan. Lalu kami mengajak anak-anak kami setiap hari untuk baca Alkitab ya. Setiap hari 1 pasal, dan itu harus dilaporkan gitu. Jadi terima kasih ya untuk Gereja Filipi yang sudah menginspirasi kami, dan ini berlanjut dan kami terus berjalan. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kami juga percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini ya, mungkin sesuatu yang menurut kita sulit dilewatkan, setiap masalah dalam hidup kita, atau bahkan sesuatu yang menurut kita sangat menyakitkan, saya sangat percaya di situ pun Tuhan siapkan berkatnya ya. Jadi berkat yang selama ini kami tunggu-tunggu, berkat yang selama ini tidak terpikirkan oleh kami yang melalui dengan masalah corona saat ini ya, keluarga kami boleh dipulihkan. Jadi hubungan kami dengan anak kami saat ini sangat bagus ya. Bahkan sekarang kami bisa bercerita-cerita dengan anak kami sama seperti seorang teman. Itu adalah berkat terbesar bagi kami ya. Kami menyampaikan satu pesan ya, bahwa Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, ketika kita menghadapi kesulitan dengan situasi seperti ini, yang mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi yang sedang kita hadapi ya, percayalah bahwa Tuhan tetap menyediakan berkatnya ya. Ada salah satu ayat firman yang sangat menguatkan kami ya. Saya ingin berbagi ya, bahwa kita bisa lihat di Roma 8 ayat 28 yang berbunyi begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya pikir firman ini buat kita semua, siapapun yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia pasti diberkati. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengucap syukur juga selama masalah COVID ini saya mengalami yang luar biasa bersama keluarga saya, dan suami saya malah yang berubah menjadi bapak yang baik di rumah, menjadi seorang ayah yang luar biasa ya buat anak-anaknya, sehingga keluarga saya dipulihkan. Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Shalom. Semoga kabar luar biasa hari ini dari Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan baik di gereja, baik di rumah sama, tidak ada bedanya. Asal kita tetap antusias, biarpun kita di rumah, tetap kita antusias untuk mengikuti ibadah kita. Happy Sunday semuanya, Tuhan memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, setelah kita tundukkan kepala kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan. Kami
Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun mata kami tidak melihat Engkau Tuhan, perbuatan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Pekerjaan-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah Engkau biarkan jatuh sampai tergeletak Tuhan Yesus. Kau senantiasa menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Memperkuat setiap lutut kami yang bergoyah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bangga memanggil Engkau sebagai Juru Selamat kami. Kami bangga menyebut Engkau Yesus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di mana Tuhan memberi kami kesempatan saat ini memanggil nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap orang Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, terlebih jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah tangan Tuhan senantiasa memberkati kami, menjauhkan dari kami segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Terlebih wabah yang saat ini melanda Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kuasa perkataan Tuhan lebih besar dari wabah yang saat ini terjadi Tuhan. Nama Yesus paling tinggi di atas segala nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, rancangan-Mu tetap yang terbaik Tuhan. Kau merancangkan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami untuk minggu ini Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati setiap hati pikiran kami. Kami fokus pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian bagi Tuhan saat ini sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mengeluh boleh, sebagai manusia kita pasti mengeluh. Tapi saya pribadi selalu berusaha, ucapan syukur saya lebih besar daripada keluhan saya. Bohong kalau saat ini dibilang tidak mengeluh, bohong. Tapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Bersyukur pada Tuhan, saat ini kita masih dapat mengucap syukur, masih dapat berdoa. Banyak di luar sana yang sudah terdampar Bapak Ibu, tapi kita tetap dikasih kesempatan. Haleluya, kita akan angkat pujian ini apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Shalom semuanya, apa kabar? Saya dengan Jimmy Baktiar. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema sharing firman Tuhan yang berjudul bagaimana kreatif di masa krisis. Saya percaya Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita tahu kita sedang menghadapi sebuah wabah COVID-19 yang bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia hari-hari ini. Dan akibat daripada dampak daripada wabah COVID ini, saya percaya begitu banyak bisnis yang kena dampaknya, ya. Dan habis itu juga Bapak Ibu, banyak juga karyawan yang hari-hari ini mereka bingung, ya, karena mereka di PHK, mereka harus work from home. Dan di tengah kesulitan hari-hari ini Bapak Ibu, saya percaya bagaimana setiap kita anak Tuhan bisa keluar sebagai pemenang. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa ingat, Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita tuh adalah miracle maker. Tuhan tidak pernah panik Bapak Ibu terhadap namanya masalah. Saya masih ingat sebuah kisah Bapak Ibu di mana pada waktu itu murid-murid Yesus mereka panik bagaimana harus memberi makan 5.000 orang. Dan mereka tidak tahu bagaimana caranya. Tapi bersama Tuhan Yesus itu sebuah perkara yang sangat mudah, ya. Bagaimana murid-murid panik, bagaimana mereka bingung harus memberi makan, tapi di tangan Yesus Bapak Ibu, dengan 2 ikan dan 5 roti, Alkitab mencatat Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, termasuk anak-anak, termasuk wanita, dan sisanya 12 bakul Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan Yesus yang sama. Artinya, Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini orang mengatakan lagi krisis, orang mengalami kesulitan, tapi saya percaya Bapak Ibu, hari ini, ya, Tuhan yang sama juga. Jika 2000 tahun yang lalu Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Tuhan yang sama juga, Tuhan Yesus, Dia akan melakukan mujizat bagi saudara dan saya di tempat ini. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan bagikan Bapak Ibu sebuah firman Tuhan, ya, yang sudah sering kita dengar Bapak Ibu, yaitu di dalam Matius 7 ayat 25 Bapak Ibu. Itu sebuah kisah bagaimana 2 macam dasar. Nah, Alkitab mencatat Bapak Ibu, ya, ada 2 jenis orang Kristen yang disebut dengan orang bijaksana dan orang bodoh, ya. Yang dimana orang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, ya. Apa kira-kira kriteria daripada orang bijaksana ini Bapak Ibu? Alkitab mencatat orang yang mendengar firman Tuhan dan mereka yang melakukan firman tersebut. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, jenis tipe orang Kristen yang kedua disebut dengan orang Kristen bodoh, ya. Kenapa mereka bodoh Bapak Ibu? Karena Alkitab mencatat mereka membangun rumahnya di atas pasir.
Mereka mendengar, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, masalah terbesar daripada anak Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu, ya jujur, kalau kita boleh introspeksi diri kita sendiri, banyak anak Tuhan jangan sampai Bapak Ibu, kita berpikir kita sudah membangun rumah kita di atas batu. Kita berpikir kita sudah membangun rumah kita di atas batu. Terima kita tahu ya, kita rajin ke gereja, kita rajin kasih persembahan, kita rajin pelayanan. Mungkin sebagian daripada Bapak Ibu aktif dalam pelayanan di gereja. Mungkin sering kita dari Senin sampai Minggu kita aktif, kita rajin, sibuk di gereja. Sehingga kita berpikir Bapak Ibu, kita sudah bangun rumah di atas batu. Ya, memang untuk mengetahui membangun rumah di atas batu dan di atas pasir, pada waktu keadaan baik-baik itu nggak ketahuan Bapak Ibu. Ya, pada waktu kondisi dalam keadaan baik, it's fine. Pada semua dalam keadaan fine, kita nggak bisa membedakannya. Makanya jangan-jangan nih Bapak Ibu, sekali lagi jangan-jangan kita berpikir kita selama ini sudah bangun rumah di atas batu dengan aktivitas pelayanan kita, dengan kita rajin ke gereja, dan selama ini usaha kita diberkatin. Ya, sehingga kita berpikir, wow, kita sudah menjadi orang Kristen yang membangun rumah di atas batu. Tapi Bapak Ibu ingat, untuk memastikan apakah dasar kita di atas batu atau dasar kita di atas pasir, tunggu apa Bapak Ibu? Ingat ya, orang yang bangun rumah di atas pasir sama bangun rumah di atas batu, Alkitab mencatat, tunggu saatnya karena akan ada namanya angin, hujan, dan banjir menerpa. Jadi orang yang bangun rumah di atas pasir akan mengalami hujan, banjir, dan akan mengalami yang namanya angin. Demikian juga orang yang bangun rumah di atas batu. Di situ baru kelihatan Bapak Ibu perbedaannya. Di mana kita mencatat orang yang bangun rumah di atas pasir, apa yang dibangunnya hancur Bapak Ibu. Tapi yang bangun rumah di atas batu tetap kuat. Haleluya. Nah, sama Bapak Ibu, saya mau bagikan sedikit mengenai pengalaman hidup saya. Saya tertanda dalam sebuah gereja, yaitu saya itu dari GB Gilgal, dan di mana saya bertumbuh dan saya aktif dalam pelayanan. Jadi selama 25 tahun, Bapak Ibu, saya berada di gereja, saya aktif, saya sering menangin jiwa, dan saya suka Bapak Ibu bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saya pikir selama 25 tahun saya sudah membangun hidup saya di atas batu Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu 4 tahun yang lalu, ya, di mana di Indonesia kita mengalami sebuah krisis sampai hari ini Bapak Ibu, ya. Apa yang terjadi? Apa yang saya bangun Bapak Ibu itu habis. Itu habis. Dan saya mulai berpikir, wow, saya pikir saya sudah membangun rumah saya di atas batu Bapak Ibu. Tapi kenapa bisa habis ya? Dan di situ saya mulai Bapak Ibu, saya mulai merenungkan, ya. Saya mulai akhirnya datang duduk di kaki Tuhan dan saya mulai membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Pada waktu saya membaca firman Tuhan, ada sebuah rema yang luar biasa yang saya akan bagikan malam hari ini Bapak Ibu, yaitu di dalam kitab Lukas 5 Bapak Ibu. Ya. Jadi saya waktu merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mulai menyadarkan bahwa 25 tahun hidup saya lebih aktivitas rohaninya. Aktivitas rohaninya sibuk. Ya. Tapi kualitas saya untuk duduk di kaki Tuhan itu yang kurang Bapak Ibu. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu, kalau kita baca di firman Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus bicara kepada Marta, 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 kenapa engkau sibuk ya dan khawatir dengan banyak hal? Tapi hanya satu yang terpenting, cuma satu yang terpenting Tuhan Yesus katakan Bapak Ibu. Cuma satu yang terpenting, yaitu apa? Apa yang Maria lakukan. Apa yang Maria lakukan ini tidak dapat diambil dari dia. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Jadi satu hal yang kita perlu ketahui Bapak Ibu, segala sesuatu dapat diambil daripada kita. Pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semua dapat diambil daripada kita Bapak Ibu. Tapi hanya satu yang tidak dapat diambil daripada kita, yaitu apa? Apa yang Maria lakukan? Yaitu duduk di kaki Yesus, mendengarkan suara Tuhan Yesus. Nah hari ini Bapak Ibu, coba kita cek and recheck. Kira-kira kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, berapa banyak waktu yang kita spend untuk duduk di kaki Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya?
hari ini Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengizinkan dengan adanya wabah COVID-19 ini, hampir seluruh tempat ibadah di seluruh dunia tutup Bapak Ibu? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk membuka gerejanya? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk membuka gerejanya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pikirkan sejenak. Ya. Bukan Tuhan tidak sanggup buka gerejanya, tapi yang Tuhan mau. Ya. Banyak anak Tuhan yang selama ini berpikir, dengan dia pergi ke gereja, dia sudah mencari Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang saya sering lontarkan, saya sering tanya kepada anak-anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu boleh tanya pertanyaan sama ini juga kepada banyak anak Tuhan. Saya tanya dengan pertanyaan simpel. Menurut kamu, Tuhan ada di mana? Menurut kamu, menurut Bapak Ibu, Tuhan ada di mana? Bapak Ibu mau tahu jawabannya? 50% menjawab. Waktu saya bertanya hal ini, Tuhan ada di mana? 50% menjawab, Tuhan ada di hatinya. Haleluya. Dan 50% lagi menjawab, Tuhan ada di mana-mana. Ya. Nah, kalau Tuhan ada di hatinya, ya. Kalau hatinya itu pada satu lagi pengen berbuat jahat, kira-kira apa Tuhan ada di hatinya Bapak Ibu? Kalau Tuhan ada di mana-mana, apakah Tuhan ada di tempat klub malam atau tempat perjudian? Ya pasti tidak Bapak Ibu. Nah, Tuhan ada di mana Bapak Ibu? Kita kalau buka sama-sama dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Tuhan adalah firman. Firman adalah Tuhan. Nah, pertanyaan Bapak Ibu. Kalau Tuhan adalah firman, pertanyaan saya, Tuhan ada di mana? Sudah pasti di firman. Haleluya. Nah, banyak anak Tuhan tidak nangkep ini Bapak Ibu. Sehingga dia pikir dengan dia ke gereja, dia sudah mencari Tuhan. Ya. Padahal pulang gereja, apa yang dikhotbahkan aja udah lupa Bapak Ibu. Ya. Terus bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia sudah cari Tuhan? Nah, dan yang herannya, pulang gereja, hari Senin sampai Sabtu, bisnisnya diberkatin. Nah, jadi dia pikir dengan dia sudah ke gereja Bapak Ibu, dia sudah cari Tuhan dan dia diberkatin. Memang dalam keadaan fine-fine, waktu dalam keadaan baik, itu tidak ada masalah. Tapi tunggu tanggal mainnya. Pada waktu ada ujian, pada waktu ada masalah, pada waktu ada angin, ada hujan, ada banjir, di situ baru saya kelihatan orang yang bangun hidupnya di atas batu atau tidak Bapak Ibu. Makanya yang Tuhan mau hari ini, kenapa Tuhan sengaja Bapak Ibu izinkan gereja ditutup? Bukan Tuhan tidak sanggup loh, bukan. Karena Tuhan mau hari-hari ini anak-anak Tuhan untuk mencari Tuhan. Bukan cuma di gereja, tapi yang Tuhan mau setiap kita anak Tuhan dapat mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Tuhan tidak mau lagi mencari yang namanya Marta di dalam kehidupan kita, tapi yang Tuhan tuh mau cari Maria. Karena apa yang Maria lakukan itu cuma satu hal yang terpenting Bapak Ibu, cuma satu hal yang terpenting. Kalau Bapak Ibu kalau baca di Alkitab, cuma satu yang terpenting apa yang Maria lakukan yang tidak dapat diambil dari dia. Nah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu, pada waktu saya setelah mengalami krisis, ya, saya dulu seperti tipe Marta, saya sebagai orang Kristen Marta Bapak Ibu. Tidak heran pada waktu ada masalah habis. Ya. Tuhan izinkan 4 tahun yang lalu saya sudah mengalami yang namanya musibah, mengalami masalah dalam kehidupan saya. Sudah mengalami namanya banjir, yang mengalami angin, yang namanya mengalami hujan. Ya. Tapi Tuhan kita ingat sekali lagi, dia adalah miracle maker. Haleluya. Dia pembuat mujizat Bapak Ibu. Di saat dia ada jalan, dia sanggup buka jalan Bapak Ibu. Nah, saya membaca yang namanya Lukas 5 Bapak Ibu. Pada waktu saya membaca firman Tuhan di Lukas 5, kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan, kita sudah sering dengar firman Tuhan ini yang ceritanya kisah mengenai Petrus sepanjang malam nangkap ikan dan hasilnya 0. Bapak Ibu tahu, kalau seorang nelayan untuk pergi nangkap ikan itu biaya besar Bapak Ibu. Uang solar, biayanya segala macam, dan kalau seorang nelayan balik dan hasilnya 0, maka dia mengalami kerugian yang besar, atau kalau saya boleh sebut, dia mengalami kebangkrutan. Jadi Bapak Ibu, saya bayangkan Petrus, Alkitab mencatat sedang bangkrut. Ya. Nah,
Apa yang Petrus lakukan? Besok paginya, dia lagi dalam keadaan stres, dari membasuh jalannya. Dan kita mencatat Bapak Ibu, Yesus datang. Yesus datang, dan Yesus tidak tanya apa-apa kepada Petrus. Tapi Yesus apa? Naik ke perahunya Simon, yaitu Petrus. Dan dia mulai apa? Mengajar. Dan Petrus mendengarkan. Jadi, pada waktu Yesus bertemu dengan Petrus yang lagi ada masalah, yang lagi mengalami masalah keuangan, menurut Bapak Ibu, Yesus tahu nggak masalah Petrus? Pasti tahu. Tapi Yesus tidak tanya. Yang Yesus lakukan apa? Dia mau Petrus dengarkan dia dulu. Ada amin Bapak Ibu? Jadi, menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak masalah Bapak Ibu semuanya? Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan tahu masalah kita. Ya, tapi yang Tuhan mau, bukan kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan gue punya masalah, bukan. Yang Tuhan mau, kita dengerin dia dulu. Ada amin? Jadi pada waktu Petrus bangkrut, pada waktu Petrus gagal, Yesus datang naik ke kapal dan mulai ngajar. Artinya, yang Yesus mau, Petrus dengerin Yesus dulu. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu dengerin Yesus ngomong dulu. Bukan kita datang minta tolong sama Tuhan, tapi yang Tuhan mau, kita datang dengerin Yesus dulu bicara. Ada amin? Setelah Yesus mengajar, Bapak Ibu, Alkitab mencatat, setelah Yesus mengajar, apa Yesus katakan? Ayo, sekarang kita ke tempat yang dalam dan tebarkan jalan. Dan Alkitab mencatat, Petrus mendapatkan 2 kapal penuh dengan ikan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi, pada waktu saya merenungkan itu, wow, 4 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya berpikir, wow, saya tidak mau melakukan sebuah kesalahan yang Petrus lakukan. Untuk apa saya keluar rumah capek-capek pagi hari kerja, kalau saya tahu hasilnya akan gagal? Sama seperti Petrus yang sepanjang malam sudah kerja keras, tapi hasilnya 0. Jadi apakah Bapak Ibu mau melakukan hal yang sama yang seperti Petrus lakukan? Oh, saya bilang, sejak 4 tahun yang lalu saya nangkep kunci untuk diberkati nomor 1. Yang pertama, untuk kreatif di masa krisis, untuk kita dapat keluar daripada masalah kita, terhadap krisis kita, duduk di kaki Tuhan, dengarin apa yang Tuhan mau bicara pada kita. Ada amin? Dan Tuhan itu apa? Dan Tuhan apa Bapak Ibu? Tuhan itu adalah firman. Tuhan adalah firman. Ya. Makanya pada waktu Bapak Ibu merenungkan firman, dan ingat Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mencatat. Kita harus baca Alkitab. Tapi di Mazmur 1 ayat 2 Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, orang yang merenungkan firman siang dan malam, dia seperti pohon ditanam tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak suruh kita baca Alkitab, tapi merenungkan firman. Ya. Nah, yang Tuhan mau hari-hari ini anak Tuhan bukan cuma baca. Saya sering kadang-kadang ketemu dengan beberapa anak Tuhan Bapak Ibu waktu kumpul. Dan mereka berkata, oh hari ini saya sudah baca 5 pasal. Ada yang bicara saya baca 10 pasal. Dalam hati saya, apakah 5 pasal yang dia baca itu semua apa dia mengerti? Kita bukan absen. Bukan lomba-lomba baca Alkitab Bapak Ibu. Untuk apa yang semua kita baca tapi semuanya itu cuma kita dengar dan kita lupa. Ingat Bapak Ibu, orang yang dengar tapi tidak melakukan itu membangun hidup mereka di atas pasir. Jadi yang Tuhan mau adalah kita dengar untuk kita mulai merenungkan. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu? Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Karena orang yang merenungkan firman Tuhan, mereka yang mengerti. Karena kalau mereka mengerti, mereka dapat lakukan. Ada amin? Haleluya. Jadi kalau kita tidak merenungkan, kita nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak ngerti, gimana kita dapat lakukan Bapak Ibu? Impossible. Impossible. Jadi yang Tuhan mau adalah kita merenungkan firman Tuhan. Untuk kita tanya sama Tuhan, minta rema sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Bagian mana yang kita perlu perbaiki? Bagian mana yang kita perlu untuk lakukan? Ya, Bapak Ibu bayangin, ya, kalau Bapak Ibu baca kembali dari Lukas 5 ini,
Ya. Pada waktu Yesus naik ke perahu dan mulai mengajar, coba Bapak Ibu baca-baca. Perhatikan baik-baik di Alkitab. Apa yang Yesus ajarkan? Apa yang Yesus ajarkan? Bapak Ibu bisa cek baik-baik, perhatikan baik-baik di Alkitab. Alkitab tidak mencatat sama sekali apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus khotbahkan tidak tercatat sama sekali di Alkitab. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, bisa nggak masalah Petrus beda, tidak relevan sama khotbahnya Yesus? Bisa nggak Bapak Ibu? Ya. Petrus lagi tongpes, ya, nggak ada duit, bokek. Tapi Yesus lagi mengajarkan, oh kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Kita harus mengampunin saudara-saudara kita. Padahal Petrus bilang, gue gak ada masalah sama saudara gue baik-baik aja lagi. Gitu ya. Tapi Petrus tetap mendengarkan. Ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Masalah Petrus, apa yang Yesus khotbahkan belum tentu relevan sama dengan masalah Petrus. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya cara kita baca Alkitab bukan kita cari-cari janji Tuhan. Cari-cari janji Tuhan. Kita pilih-pilih ayat itu Bapak Ibu. Apa nih masalah gue lagi cocoknya, lagi tongpes nih. Keluar gue lagi ada masalah. Gue lagi sakit nih. Mana ayat kesembuhannya? Kita klaim terus. Enggak. Yang Tuhan mau, fokus dengerin Tuhan ngomong. Ya. Contohnya, kita baca Alkitab Bapak Ibu. Kita harus disiplin. Baca dari Matius 1. Banyak orang pada waktu baca Matius 1, silsilah Tuhan Yesus, aduh, gue lagi bisnis gue lagi sepi Tuhan, lagi corona, kok bacanya silsilah Tuhan Yesus? Tapi itu yang Tuhan mau kita dengarkan. Ya. Artinya, cara kita mendengarkan suara Tuhan, kita jangan paksa Tuhan dengarkan dulu masalah kita. Tapi kita yang harus fokus dulu dengerin suara Tuhan. Kalau Tuhan lagi bicara Matius 1, kita harus benar-benar fokus. Kita mulai renungkan, kita tanya, apa yang bisa dapat berkat dari Matius 1 itu Bapak Ibu. Jangan pindah ke Matius 2. Satu hari itu pasal, fokus satu hari itu pasal. Kita duduk seperti Maria, mau mendengarkan Tuhan. Karena Alkitab mencatat, Petrus dengerin dulu Yesus bicara. Ada amin? Kita yang harus dengerin dulu Yesus bicara. Bukan Yesus yang dengerin kita bicara. Ya, coba Bapak Ibu bayangin, kalau kita sebagai kalau kita hari ini harus ketemu dengan Presiden Jokowi Bapak Ibu. Kita mungkin mau membawa sebuah proposal, konsep bisnis, ya, proyek besar kepada Pak Presiden. Ya. Bapak Ibu bisa bayangin, pada waktu kita bertemu dengan Pak Presiden dan Pak Presiden Jokowi, tiba-tiba hari itu lagi pengen ngobrol mengenai bercocok tanam. Ya. Bagaimana dia lagi bicara mengenai bagaimana bercocok tanam yang baik, pupuknya seperti apa, penyiraman seperti apa. Sedangkan kita datang ketemu Jokowi, pengennya apa? Tender gua, proyek gua digolin, Kita mungkin dalam hati, Jokowi gua lagi mau ngomong nih. Bisa kita salah? Pak Jokowi stop ya, saya lagi mau ngomong sesuatu nih, gua ada proyek lebih penting. Nggak mungkin. Kita aja ketemu sama Jokowi, kita harus dengerin dulu Jokowi ngomong. Setelah kita dengerin Jokowi, Pak Presiden Jokowi ngomong, setelah kita dengerin dulu Pak Presiden kan ngomong, baru Pak Presiden ngomong, nah kamu sekarang kesini ngapain? Oh ada proyek toh, oke, sini kita barusan bahas proyek kamu. Jadi kita Bapak Ibu harus put interest, harus fokus dulu dengerin Tuhan ngomong. Bukan kita yang sibuk minta Tuhan dengerin kita ngomong. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi caranya di sini waktu saya merenungkan, di sini kita mulai mendapatkan rema. Kita mulai mengerti bukan berapa banyak ayat yang kita baca, tapi kita mengerti nggak? Makanya waktu saya merenungkan ayat Lukas 5 nih Bapak Ibu, saya mulai nangkap sesuatu. Wow. Akhirnya saya harus fokus setiap pagi mendengarkan suara Tuhan. Untuk apa kita dengarkan suara Tuhan Bapak Ibu? Untuk apa kita saat teduh setiap hari ini jadi pendeta? Untuk jadi ahli Taurat? Kita tahu banyak firman di kepala kita. Bukan untuk jadi ahli Taurat.
bukan untuk jadi pendeta Bapak Ibu, tapi untuk apa? Untuk apa kita duduk untuk mendengarkan rema Tuhan? Untuk apa Bapak Ibu? Rema Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu lihat, pada waktu Yesus selesai mengajar, Yesus bilang apa? Petrus, sekarang gilirannya, saya akan beresin masalah kamu. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Jadi setelah Petrus dengarkan Yesus berbicara, setelah itu Yesus bilang apa? Oke, sekarang saya bereskan masalah kamu. Haleluya. Ya. Dan pada waktu Petrus bersama Yesus ke tengah lautan, Yesus bilang apa? Ke tempat yang dalam. Sekarang Petrus kita ke tempat yang dalam. Nah, Bapak Ibu harus tahu, yang namanya tempat dalam itu bukan tempat yang gampang. Tempat yang gampang itu tempat yang dangkal. Yang namanya tempat yang dalam adalah tempat yang susah. Dan di situ Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu. Waktu Yesus bilang tebarkan jalamu, Petrus dengar dan dia tebarkan dan dia dapat ikan. Coba kalau umpamanya Yesus bilang tebarkan, Petrus nggak tebarkan, dapat nggak ikannya? Nggak dapat. Nah, itulah namanya rema di marketplace. Rema, Tuhan bisa bicara sama kita di marketplace, di pekerjaan kita. Hari-hari ini, di tengah kekacauan, di tengah kegelapan, di tengah kebingungan, Tuhan bisa bicara Bapak Ibu. Tapi cara untuk kita dengerin suara Tuhan gimana? Belajarlah mulai dari mendengarkan rema Tuhan. Dari kita setia dulu baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa nih dalam Matius 1 Tuhan pengen bicara? Bapak Ibu akan amazed, akan terkaget-kaget bahwa Tuhan bisa bicara sama kita. Makanya Alkitab mengatakan dalam Matius 7:7, mintalah kamu mendapatkan, carilah kamu akan menerimanya, ketoklah pintu akan dibukakan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan yang berjanji loh, minta diberikan. Artinya kita selama ini pernah nggak minta sama Tuhan rema? Oh, nggak ada waktu, nggak sempet. Pagi-pagi hari kita udah sibuk meeting, macet, ketemu orang udah banyak segala macam. Makanya dengan COVID-19 ini Bapak Ibu luar biasa banget ya. Kita diizinkan sama Tuhan, nggak ada lagi namanya janji sama ketemu orang, nggak ada sibuk lagi. Artinya apa? Artinya Tuhan mau setiap kita anak Tuhan duduk di kakinya. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita bukan cari Tuhan cuman sekedar aktivitasnya doang ke gereja. Tapi yang Tuhan mau, di tengah COVID ini, kita jadi Maria-Maria Bapak Ibu, yang duduk mendengarkan suara Tuhan, yang seperti Petrus mendengarkan suara Tuhan. Ya. Dan, nah ini nih Bapak Ibu, ini yang disebut dengan kunci bagaimana kreatif di masa krisis. Ya. Pada waktu kita sudah dengarkan suara Tuhan, kita sudah mendapatkan rema. Rema itulah yang Tuhan akan mulai tuntun kita untuk melakukan sesuatu. Di rema inilah Tuhan akan menuntun kita untuk bisa mendengarkan kepekaan suara Tuhan untuk melakukan sesuatu Bapak Ibu. Ya, sehingga kita pada waktu di dalam kita kerja bukan berarti sebagai anak Tuhan cuma saat teduh doang. Dan ingat Bapak Ibu, jangan cuma saat teduh. Ya, ingat habis Yesus mengajar, Yesus berkata apa? Sekarang waktunya kita ke tempat yang dalam. Artinya Tuhan mau habis saat teduh kita bekerja. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ini luar biasa. Petrus ngomong ini, Tuhan, sudah sepanjang malam kita nangkap ikan dan tidak ada hasilnya. Ya, sebenarnya Petrus lagi mau pengen bicara gini Bapak Ibu. Petrus lagi pengen kirim signal, pengen ngomong sama Tuhan secara tidak langsung. Tuhan Yesus, tahu nggak? Yang namanya nangkap ikan itu adalah malam hari. Sepanjang malam kita nangkap ikan. Artinya dia mau bersepakat sama Yesus, nangkap ikan itu malam hari. Tapi Yesus bilang apa? Sekarang juga. Mungkin bagi Petrus, siang hari itu wrong timing. Wrong timing. Tapi bagi Tuhan tidak ada namanya wrong timing. Mungkin kita berpikir, sekarang lagi krisis, sekarang lagi corona, kita nggak mungkin bisa kerja apa-apa. Tunggu nanti selesai corona, baru kita lakukan sesuatu. Oh, no. Bukan tunggu nanti. Sekarang juga Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Tuhan mau kita ke tempat dalam. Tempat dalam itu artinya tempat yang susah Bapak Ibu. Artinya, memang hari-hari ini apapun yang kita kerjakan tidak gampang. Ada amin.
Tidak ada kata gampang. Tapi yang Tuhan mau, yang susah bersama Tuhan jadi luar biasa. Yang susah bersama Tuhan jadi gampang. Nah, makanya Bapak Ibu, setelah 4 tahun yang lalu saya mengalami krisis, dan waktu saya mulai mengerti prinsip firman Tuhan, yang mana kalau Bapak Ibu tahu dalam 3 tahun terakhir ini juga Indonesia dalam keadaan krisis global, di mana-mana harga, kita bisa lihat harga properti juga, harga kelapa sawit, properti, batu bara juga, semuanya lagi mengalami banyak masalah Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan kita adalah miracle maker. Haleluya. Justru Tuhan pengen menyatakan mujizatnya di tengah kesulitan, dia bikin mujizat. Kalau dalam keadaan bagus-bagus, dalam keadaan baik-baik, gak ada bedanya. Itu apakah pekerjaan Tuhan atau bukan? Justru semakin susah, semakin sulit, kalau kita bisa, itu karena Tuhan. Ada amin? Makanya Bapak Ibu, singkat cerita, dalam 3 tahun terakhir ini, puji Tuhan, Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan Bapak Ibu. Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan. Sehingga pada waktu pas kejadian COVID-19 ini, saya bilang sama tim di kantor kita semua, termasuk direksi di perusahaan kita semuanya, saya bilang, aduh puji Tuhan, bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara mujizat yang luar biasa selama 3 tahun terakhir ini. Jadi saya seperti mengalami ini Bapak Ibu, seperti Yusuf mengalami 7 tahun kelimpahan dan sekarang mengalami 7 tahun kelaparan. Jadi saya sudah siap-siap untuk menutup kantor saya selama COVID-19 ini, untuk ya udah, mungkin ini adalah saatnya, udah 3 tahun mengalami kelimpahan dan 3 tahun mengalami kelaparan, kita tinggal santai-santai aja di rumah. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Makanya kenapa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Ya, menurut kita, menurut saya di COVID ini adalah time untuk istirahat, waktu untuk istirahat. Tapi pada waktu saya tetap yang namanya bersekutu dengan Tuhan, setiap hari saya bangun roh saya selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya doa dan saya mulai baca firman rata-rata 1 jam lebih Bapak Ibu. Jadi saya spend selama 3-4 tahun ini rata-rata tuh 1,5 jam sampai 2 jam. Ya. Dan saya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan di tengah COVID ini juga saya lakukan Bapak Ibu, bukan berarti saya stop ya. Tahu tambah lebih luar biasa lagi, yang waktunya saya perpanjang lagi. Dan yang luar biasa, saya ini tipe orang bisnis itu adalah orang yang fokus Bapak Ibu. Karena saya di bidang otomotif, saya tuh cuma fokus, saya tidak mau kerjakan yang lain. Nah, waktu saya tutup kantor saya, tiba-tiba di hati saya, Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, bahkan tidak pernah timbul hati kamu, aku akan sediakan bagi kamu yang mengasihi aku. Oh, apa ya Tuhan ya? Apa itu artinya ya? Dan saya mulai untuk berusaha untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu 1,5 bulan yang lalu, itu semua bisnis lagi pada panik, lagi bingung, semuanya nggak bisa, apa yang dikerjakan nggak bisa. Yang laku cuma satu. Ya mungkin Bapak Ibu pasti semua tahu, adalah kesehatan. Ya, tapi karena saya bukan di bidang itu, saya nggak kerjakan. Tapi pada waktu Tuhan bilang yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, bahkan tidak pernah timbul hati kamu, aku akan sediakan. Dan akhirnya satu saat, tiba-tiba 1,5 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya masih ingat banget istri saya mengirimkan saya sebuah foto melalui WhatsApp saya. Waktu saya terima foto, itu sebuah perusahaan fashion yang terkemuka di Eropa. Kalau Bapak Ibu tahu merek Gucci, dia membuat masker. Jadi waktu itu istri saya mengirimkan saya sebuah foto masker Gucci. Bukan berarti istri saya minta untuk beli masker Gucci, bukan. Tapi waktu saya melihat gambar itu Bapak Ibu, tiba-tiba ada satu kata yang keluar, yaitu adaptasi. Jelas banget. Langsung saya berpikir, wow, perusahaan yang begitu besar skala dunia aja adaptasi hari-hari ini. Artinya, Tuhan memberikan kepada kita untuk adaptasi juga. Sehingga saya mulai membuka hati saya untuk mencoba menjual barang-barang alat kesehatan Bapak Ibu. Dari jual masker, disinfektan, jual hand sanitizer, jual mesin fogging. Itu Bapak Ibu dalam waktu 3 minggu, itu berkat Tuhan tuh luar biasa banget Bapak Ibu. Saya tuh kerja di rumah saya belum pernah kerja sesibuk ini Bapak Ibu. Artinya dari selesai siang saya habis teduh, sampai jam 11 malam saya di depan laptop saya tuh saya sibuk banget, orderan tuh mengalir terus Bapak Ibu. Ya, saya sampai terkaget-kaget.
Dan saya mulai kumpulkan semua tim marketing saya, tim manajer saya di kantor semua. Ayo kita juga lakukan seperti ini, dan mereka kerjakan lebih luar biasa lagi berkatnya Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu setelah 3 minggu, karena saya setiap hari tetap saat teduh, ya, 3 minggu kemudian lewat, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya lagi, Jim, stop. Kayaknya saya kok nggak pengen lagi kerjakan ini Bapak Ibu. Ya. Kayaknya nggak pengen kerjain, dan saya juga melihat ini sudah jenuh marketnya, ya. Dan tiba-tiba Tuhan apa? Come back, fokus kembali ke bisnis kamu. Dan saya bilang, wow, Tuhan, kan kita mau liburan, ya, mau buka kemana lagi? Dan saya tiba-tiba diingatkan untuk hubungin manajer online saya, dan saya telepon, gimana penjualan online? Pak, lagi bagus-bagusnya, omset kita tetap bagus Pak, dan banyak customer dari luar kota yang beli. Wow. Dan saya mulai telepon dealer-dealer saya di luar kota. Saya bilang, gimana keadaan? Ya, di luar kota Bapak Ibu, keadaan tidak seperti Jakarta ini. Artinya peluang tuh masih besar di daerah. Karena pemerintah juga masih belum terlalu melakukan yang namanya itu untuk ditutup semuanya, tidak melakukan lockdown di daerah. Sehingga daya beli itu masih tinggi Bapak Ibu. Sehingga saya mulai, wow. Dan saya segera meetingkan dengan semua tim manajer saya dan semua tim marketing saya untuk kita mulai fokus kembali menjalankan bisnis kita di online. Dulu bisnis saya Bapak Ibu 5% di online, 95% di offline. Dealer-dealer, bengkel, toko variasi, showroom, dealer-dealer mobil, itu semua dulu customer kita 95% di seluruh Indonesia. Ya. Tapi apa yang Tuhan pengen lakukan sama saya sebenarnya? Di tengah saat krisis ini Bapak Ibu, rupanya Tuhan mau apa? Tuhan pengen merubah bisnis saya ini bukan lagi 5% di online, tapi berubah 95% di online, 5% di offline. Kenapa? Karena namanya dunia digital ini Bapak Ibu lihat sekarang semua orang pegang smartphone. Ya, kalau kita yang namanya hari ini masuk ke dunia digital, satu Indonesia market kita Bapak Ibu. Kita langsung direct ke customer. Artinya saya begitu exciting Bapak Ibu. Dan saya mulai lakukan. Dan waktu saya melakukan perubahan ini Bapak Ibu, dan saya minta semua tim di kantor kita tuh untuk melakukan yang namanya online ini Bapak Ibu, dan semua omset meningkat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu satu hal ya. Kita hari ini tahu di daerah peluang bisnis masih bagus. Kita hari di Jakarta. Bagaimana kita dapat mengambil bisnis daerah Bapak Ibu? Kita nggak bisa terbang pakai pesawat, kita nggak bisa pakai mobil juga ke daerah. Apa yang kita harus lakukan? Ada sebuah solusi yang namanya toko digital Instagram. Pada waktu Bapak Ibu lakukan iklan berbayar, promosi, maka iklan Bapak Ibu itu akan tersebar ke satu Indonesia, dan satu Indonesia dapat melihat iklan Bapak Ibu, dan dari mana saja orang dapat telepon dan pesan barang dengan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Tadinya itu cuma 5% porsinya. Kenapa? Karena kita sibuk. Waktu kita sibuk melakukan hal ini Bapak Ibu, kita lakukan offline. Padahal Tuhan pengen membawa kita tuh lebih lagi, sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kadang-kadang kita ini udah comfort zone, sudah nyaman dengan posisi kita tidak mau bergerak. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan melalui COVID ini Bapak Ibu, untuk kita tuh bisa tercengang-cengang, terkaget-kaget bahwa Tuhan tuh luar biasa. Pengen membawa kita tuh kepada sebuah dimensi yang lebih luas lagi, lebih besar lagi Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak izinkan adanya COVID-19 ini Bapak Ibu, saya masih tetap dalam comfort zone. Ya. Tapi kenapa saya bisa berpikir seperti ini Bapak Ibu? Bukan karena saya hebat, bukan saya pintar, karena saya fokus setiap pagi mau seperti Petrus mendengarkan suara Tuhan dulu. Saya mau seperti Maria karena saya tahu Bapak Ibu, tidak ada pelayanan yang lebih hebat lagi, yang lebih luar biasa lagi dalam hidup selain duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Makanya apa yang seperti Yesus katakan, Marta, Marta, kenapa kamu sibuk? Khawatir akan banyak hal. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria, satu hal yang terpenting yang tidak dapat diambil oleh dia. Kenapa firman Tuhan itu penting Bapak Ibu? Kenapa firman Tuhan penting? Ada 4 hal Bapak Ibu, saya mau tutup dengan 4 hal.
1. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 1 ayat 2, di mana kita mencatatkan bahwa bumi belum berbentuk. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi belum berbentuk Bapak Ibu. Dan roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk, artinya kacau balau. Seperti keadaan COVID-19 ini, kacau balau. Dan roh Allah sedang melayang-layang Bapak Ibu. Roh Allah itu sedang melayang-layang hari ini Bapak Ibu. Ya. Untuk apa ya roh Allah melayang-layang? Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 1 ayat 3, di ayat ketiga Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka roh Allah yang melayang-layang ini Bapak Ibu, waktu mendengarkan Tuhan berfirman jadilah terang, maka dia bekerja jadi terang. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, roh Allah lagi melayang-layang nih Bapak Ibu di bumi Indonesia. Ngapain roh Allah melayang-layang Bapak Ibu? Tunggu, kita berfirman. Kita bukan Tuhan, kita nggak bisa berfirman, betul. Tapi apa perkataan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dan kita lakukan. Waktu kita melakukan firman Tuhan itu, roh Allah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang kedua, Mazmur 1 ayat 2 dengan mengatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 3 mengatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon Bapak Ibu yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah kering daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Artinya gini Bapak Ibu, orang lain jual masker nggak laku, orang lain jual kerupuk nggak laku. Tapi waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, beda. Apa saja yang kita kerjakan berhasil Bapak Ibu. Haleluya. Ya, wow. Makanya kuncinya itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu apa yang dikerjakan berhasil. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah, cari Tuhan, kita doa, nyembah Tuhan. Kebenaran itu adalah firman-Nya Bapak Ibu. Firman-Nya, kebenarannya. Jadi jangan cuma sibuk pelayanan, cuma doa, tapi nggak baca firman-Nya. Kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah kebenaran. Pada waktu kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru Alkitab mengatakan semua ditambahkan dalam kehidupan kita. Tuhan menambahkan berkat, network, peluang, semuanya Tuhan tambahkan Bapak Ibu. Haleluya. Dan yang keempat, Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja Bapak Ibu, apa saja Tuhan akan berikan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, dahsyat. Firman Tuhan itu begitu dahsyatnya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita tidak duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, kunci kreatif di masa krisis bukan pergi seminar, bukan kita baca buku apapun juga. Semua yang namanya orang-orang yang hebat yang menciptakan buku semuanya, yang Harvard University hari ini juga nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Semua orang yang menciptakan apapun semuanya mengenai hikmat dunia ini Tuhan akan lakukan tuh semua itu kan jadi kebodohan. Karena itu jadi kreatif cuma satu, the creator kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah firman Bapak Ibu. Ada amin. Jadi pada waktu kita mau setiap pagi spend 1 jam, 2 jam duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya, mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara melalui firman-Nya hari ini. Kita latih setiap hari Bapak Ibu. Kita latih setiap hari Bapak Ibu. Dan setelah itu kita keluar dari kamar kita, kerja. Kerja apa? Kita coba mulai telepon. Kita coba mulai hubungin. Setiap ada peluang yang ada di depan kita coba. Ya, dan ingat, ke tempat yang dalam itu artinya susah. Hari ini semuanya sulit Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau menyatakan kuasanya, mujizatnya. Ya. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita buka banyak peluang. Kita banyak buka peluang untuk teman-teman bergabung
di dalam bisnis yang saya kerjakan hari ini, dan kita membuka banyak peluang untuk bagaimana market yang begitu besar. Bagaimana market yang begitu besar setelah bukan cuman tim kita yang berhasil, bukan cuman marketing kita yang berhasil. Mulai teman-teman gereja, ada yang saya mulai ajak, ayo kamu lakukan ini. Daripada kamu bingung, kamu nggak ada tools, kamu nggak ada 2 ikan dan 5 rotinya, kamu nggak tahu apa kamu lakukan. Ada beberapa orang yang mungkin punya skill, tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak ada skill, Bapak Ibu. Nah, dengan melakukan Instagram ini, kita mulai ajarkan, kita buka peluang, kita pengen diberkat, Bapak Ibu. Bukan cuma kita diberkatin, tapi saya rindu melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, kita buka peluang jadi berkat. Dan mulai teman-teman mulai bergabung, dan mereka mulai mencoba dan mulai berjualan Bapak Ibu. Ada amin, haleluya. Jadi Bapak Ibu, hari ini untuk kreatif di dalam kehidupan kita, bukan seminar yang kita datangin, bukan kita lihat lagi semuanya hikmat dunia, Bapak Ibu. Hikmat dunia akan jadi kebodohan di mata Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini kita, setiap anak Tuhan duduk jadi Maria, jadi Petrus, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.